Jadi intinya kami setuju, tetapi ini. Ini Pak Syawal gimana ini menanggapi? Pertama gini, regulasi dulu kita. PP 74 adalah tafsir resmi Undang-Undang 14. Kenapa? Undang-Undang 14 mengamanatkan sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat. Tidak ada sertifikat tanpa ujian. Sertifikat bukti formal dari sebuah kompetensi. Bukti formal. Nah, lalu PP 74 tadi, sungguh ini tidak bertentangan dengan PP 74. Kenapa? PP 74 pasal 12 ayat 1. Guru S1 atau D4 dapat mengikuti uji kompetensi untuk memperoleh sertifikat pendidik. Ayat 3 betul. Yang dimaksud uji kompetensi itu adalah penilaian portofolio. Tapi lihat ayat 6, baca ayat 6-nya. Uji kompetensi dan penilaian portofolio. Dan, ini logikanya dan loh. Uji kompetensi dan penilaian portofolio diatur dalam peraturan menteri. Berarti uji kompetensi, penilaian portofolio menjadi paket dari sertifikasi. Jadi ini barang yang memang dilindungi oleh aturan. Itu. Nah, mengapa harus ada uji kompetensi? Pertanyaannya itu yang mendasar. Supaya bisa menseleksi calon peserta pendidikan dan latihan profesi guru. Kenapa? LPTK mengeluh banyak orang yang entry point untuk PLPG itu tidak memenuhi syarat. Karena itu uji kompetensi ini akan melakukan pemetaan, merekomendasi apa yang perlu didalami pada PLPG. PLPG yang tidak punya analis kebutuhan tidak efektif. Inilah alatnya untuk merekomendasi bahwa di PLPG nanti yang perlu didalami adalah ini satu. Jadi fungsi pertama fungsi seleksi, fungsi kedua itu entry point untuk PLPG, fungsi ketiga ini juga bisa bahan masukan ke LPTK penyelenggara pendidikan guru. Kenapa guru ditamatkan tidak memenuhi 4 syarat itu gitu. Oke. Nah ini terkait masalah kualitas guru nih Pak Syawal. Apakah Anda yakin bahwa uji kompetensi ini nantinya juga akan mereka yang lulus itu memang memiliki kompetensi yang kita harapkan? Uji kompetensi itu yang justru mau kita ukur. Sebetulnya secara objektif pada level berapa sebetulnya penguasaan mereka dilihat dari pertama penguasaan materi dan pedagogi. Dan ini kan orang-orang yang akan lulus uji kompetensi ini kan berharap juga akan mendapatkan tunjangan ya. Apakah Anda tidak melihat bahwa ini juga ada peluang di sana bahwa ini akan berjalan tidak sesuai prosedur, artinya ada permainan di situ. Kita upayakan, saya katakan sumber kerawanan dari uji kompetensi cuma 5. Penulisan naskah soal, mudah-mudahan insya Allah sudah aman. Pencetakan dan penggandaan, distribusi, pelaksanaan hari H, dan kembalinya LJK nanti dari lokasi ujian. 5 ini kan sudah kita antisipasi. Tapi yang ingin saya katakan begini, bahwa apa yang dipikirkan oleh PGRI itu adalah hal yang baik. Bahwa apa yang dilakukan Kemendikbud juga hal yang baik. Dua-dua ini hal yang baik. Kan nggak apa-apa berbeda dalam hal yang baik. Kecuali salah satu ini tidak baik gitu loh. Baik, ini kan sama-sama baik dua-duanya. Ini akan menjadi perdebatan yang seru. Tapi satu hal yang kita sepakati bahwa memang kualitas guru kita ini perlu ditingkatkan. Nah kalau menurut Pak Abdus sendiri, apa yang harusnya dilakukan untuk meningkatkan kualitas guru di Indonesia? Wow, ya saya kira memang perubahan-perubahan itu tidak bisa tambal sulam ya. Pak Syawal saya kira sudah mengonsep bagaimana perubahan yang secara total dan itu sering saya sependapat dalam banyak hal, meskipun tentu harus kita diskusikan secara mendalam ya apa yang ini. Filosofi daripada profesionalisme itu adalah peningkatan mutu dan pembaruan pendidikan nasional, dan itu menurut saya tidak bisa atau bukan sesuatu yang mudah untuk kita lakukan begitu saja tanpa mendengar dari banyak pihak di dalam membuat kebijakan-kebijakan. Karena persoalan-persoalan pendidikan ini adalah persoalan yang memiliki kompleksitas yang besar. Artinya memang butuh suatu pembaruan untuk meningkatkan kualitas guru ya? Itu di dalam riset yang dilakukan oleh John Hattie di New Zealand tahun 2010 itu menentukan kualitas pendidikan, output lulusan itu 63%. 63% dari keberhasilan proses pembelajaran. Jadi ini saya melihatnya sebagai epicentrum guru itu. Jadi penanganan guru ini memang benar-benar harus betul-betul dikaji secara mendasar, dan ini sudah terlanjur dengan kebijakan yang salah, dan Pak Syawal
dengan menteri sekarang ini baru masuk di tengah jalan dan berubah di tengah jalan. Dan ini problem jadinya. Oke, baik Pak Abdul dan Pak Sawal. Ini akan menjadi perbincangan yang sebetulnya akan sangat menarik ya, karena peningkatan guru akan sangat berpengaruh juga pada peningkatan pendidikan kita. Terima kasih Pak Abdul dan Pak Sawal sudah bersama kami di Berita Satu. Pemirsa, demikianlah perbincangan kita kali ini. Kami masih akan hadir dengan informasi lain. Tetaplah bersama kami di Berita Satu.